Kasih dipersilahkan kepada Bapak Ibu masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada Ibu Roro. Kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, dipersilahkan. Terima kasih. Nanti kami udah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Melihat dari amal undangan bahwa ini dari saya mau bilang ini saya lihat ke Jogja ini. Mau bilang ST saya lihat yang tadi. Saya lebih cenderung menyebut dia saja lah. Dia saja saya. Kalau saya agak apa ya pikiran saya. Maaf, tidur nama saya. Memang biasa mantan Golkar itu agak kritis begitu. Karena di sini tadi bahwa di dalam undangan itu ada 4 pilar. Yang saya simak mulai dari sampai berdiri itu hanya satu penutup di pilar itu Pancasila. Itu pun tidak dijelaskan secara runtut. Padahal di dalam pilar itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, saya lulus SD, Bu. Punya pendidikan namanya petani. Terima kasih. Saya mau keluar dari rumah tadi itu ada pertanyaan di tetangga. Kalau Mas, katanya orang Golkar datang, cepat-cepat. Oh, saya bilang, itu kan karena Golkar, saya menghormati undangan. Katanya bajunya merah. Oh, itu selera. Saya dulu di Golkar itu tidak dihitung tahunnya. 3 periode jadi pimpinan kecamatan cukup terhormat saya. Namun sejak saya juga pernah menjabat kepala desa di sini, 1 periode saya berhenti karena saya mengerti terhadap pilar negara itu bukan pilar IPR tadi, Bu. Sampai menyebut pilar IPR, pilar negara itu. Itu bukan sampai lagi. Pilar negara itu di Undang-Undang Dasar 1945, di mana kepala desa tidak boleh berpolitik. Saya taat terhadap pilar negara itu. Terima kasih, Bu. Saya sekarang ini mantan di Pohon dulu, lama dulu. Sekarang saya tetap berpolitik karena tanpa modus berpolitik bagi saya besar. Nah, untuk masalah ke depan 2024, ya saya itu tidak pilih partai, tidak pilih warna, saya pilih sosok. Terima kasih. Pertanyaan saya di sini, apa sih eliminasinya dari pilar-pilar negara ini terhadap pemerintahan negara yang ada di Republik Indonesia ini? Kenapa saya bertanya begini? Ternyata yang paling tidak menjalankan pilar-pilar ini, yang saya tahu itu adalah Pamuan kita. Berapa banyak dewan yang terangkat masuk? Ya, dan itu semua itu. Kemudian menteri-menteri masuk. Karena itu berarti hanya tahu tapi tidak menjalankan dari pilar-pilar negara tadi. Nah, saya katakan yang karena sekarang itu cawe-cawe lah. Cawe-cawe juga ikut di dalam masalah berpolitik. Pertanyaan saya seperti itu. Apa sih eliminasinya pilar-pilar 4 pilar ini terhadap pemerintahan negara Republik Indonesia, mulai dari presiden, gubernur, bupati, dan kepala desa, dan yang lain yang menteri-menterinya dan sebagainya. Sebab kalau saya melihat kepada Undang-Undang Dasar 1945, waktu saya SD diajari oleh guru saya bahwa ada 2 pendapat kemarin itu Herbi Ibrahim dan Supomo, bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu tidak bisa dirubah karena menyimak dengan pidato Presiden Soekarno. Kalau bisa dirubah, apa artinya? Presiden Soekarno pernah menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dibentuk pada saat ini hanya sikap-sikap. Nanti kalau kita berbangsa dan bernegara dengan baik, maka dibuat undang-undang yang lebih bagus. Mungkin dari sisi Bu ya, undang-undang itu yang Undang-Undang Dasar bagus. Tetapi katanya Supomo, mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman, katanya Supomo ini tidak bisa karena ada KPPR 78 tahun 20 tahun 1978 dan
tempat itu dikubur sehingga direvisi peraturan perundangan itu. Tak masalah bagi saya, asalkan perubahan itu adalah menuju perkembangan masyarakat Republik Indonesia lebih bagus dan lebih baik. Pertanyaannya tadi saya, apa implementasinya daripada pilar yang empat itu terhadap pemimpin negara Republik Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi ibu bapak yang ingin menyampaikan aspirasinya? Atau kalau masih belum, Takut kalian. Ada apa kan airnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Roro. Sepengetahuan saya, kalau Roro itu keturunan kerajaan. Kalau Sulawesi itu biasanya Andi. Ya Bu, karena saya dulu punya teman satu kelas itu namanya Roro. Kalau Roro itu menunjukkan bahwa dia keturunan kerajaan. Kerajaan juga Jawa, biasanya Jogja atau Surakarta, kan begitu biasanya. Ibu Roro yang terhormat, sebenarnya saya sudah berniat tidak datang ke sini. Tapi semalam saya melihat video di media Bawean. Waktu Ibu Roro sidak di SPBU Daud. Ya, saya semalam terus saja saya tidak enak tidur itu melihat video itu. Karena pada saat pertemuan di Sangkapura sebenarnya sudah saya sampaikan semua persoalan ini. Ternyata di video pada saat pertemuan di sidak di SPBU Daud, Bu Roro itu jelas dibohongi semua itu. Dibohongi semua oleh petugas SPBU itu. Nah, siapa yang melihat itu masyarakat. Kalau saya berbicara pribadi, Bu, terus terang saja karena saya jual bensin eceran, saya rugi kalau mempersoalkan ini. Tapi saya tidak peduli, walaupun nanti usaha saya ditutup tidak apa-apa. Karena ini demi masyarakat. Terus terang saja, kalau Ibu Roro mau bukti bahwa itu jual keturunan tidak pernah dibuka, saya punya bukti. Saya tidak hanya sekedar bicara. Kalau mau potensi, ada potensinya. Makanya saya dari awal sudah karena oleh pembina akar-akaraan persoalan BBM, karena saya kasihan melihat nelayan yang ada. Lo bayangkan harga solar lebih mahal daripada harga pertalite. Bisa ditanya di sini, Bu. Tetapi intinya ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada saat ini, intinya saya sangat bangga sekali melihat Ibu Roro. Ibu Roro ini bukan orang Bawean, iya kan? Tapi betul-betul memperjuangkan Bawean. Ya. Jadi saya berharap orang-orang Sidolong Batu, terutama nelayan yang sudah diperjuangkan, ya paling tidak lah, jangan sampai terjadi seperti dulu Pak Wito. Katanya orang Bawean Pak Wito itu bupatinya Bawean. Tapi pada saat Pak Witonya ada, tidak ada yang pilih Pak Wito. Saya khawatir terjadi juga sama Bu Roro. Makanya saya berharap sekali, ya intinya itu 2004 orang juga dibantu Bu Roro. Kan begitu ya? Nah, begitu, jadi jangan hanya sekedar minta dibantu, tapi paling tidak ada kerjasama yang bagus. Karena Bu Roro ini kebutuhan kita orang Bawean yang dikerjakan, mulai dari mesin nelayan, ya, mulai dari BBM. Ini bukan perjuangan yang gampang masalah BBM ini. Makanya Bu Roro, kalau ingin bukti-bukti itu supaya tidak dibohongi kembali, saya berharap apa yang disampaikan di SPBU itu tidak benar. Banyak yang tidak benar. Ya bukan benar semua, tidak, banyak yang tidak benar. Yang katanya dibuka tiap hari, nah yang katanya itu tidak jual BBM, turun dan sebagainya. Kalau Bu Roro mau, saya antar itu ke perwakilan itu. Saya tadi pagi sudah telepon teman saya. Ada sekitar 15 orang yang di-U minyak itu, ada 15 orang. Ada yang 5 tangki, ada yang 3 tangki, ada yang 4 tangki. Makanya di sana tidak pernah dibuka. Makanya pertemuan Sangkapura sudah saya katakan, yang punya minyak itu bukan yang punya
SPBU, tapi orang-orang yang punya grup itu yang punya minat. Makanya di sana ya dalam itu kan tidak ada bahaya, semuanya nyambut ke kampung-kampung itu. Gitu. Jadi sekian itu, jadi itu perlu saya sampaikan karena ini kebutuhan masyarakat Bawean secara keseluruhan. Makanya saya berharap sekali mudah-mudahan Purworo kalau jadi lagi dewan itu 2024 ya tidak dipindah komisinya. Biasanya orang partai itu begitu itu. Kalau agak-agak terewet itu langsung dipindah komisi itu. Ya itu terang saja itu. Ya karena saya lama juga di partai. Ya, saya yang merah saya bukan terang. Yang merah. Tapi saya berharap 2024 orang Sidoro Batu di Purworo. Amin. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada lagi Ibu Perwakilan karena waktunya. Ya Ibu ya. perwakilan dari wanita? Mancing Bu, mancing Bu. Tunggu. Itu apa? Oh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, nama saya Rahmawati, perwakilan dari perempuan atau bisa dikatakan dengan emak-emak sudah Gunung Batu. Kami meminta kelanjutan tadi Ibu katakan pelatihan untuk desa kami. Kami tidak tahu mengawali dari mana untuk mendapatkan pelatihan itu. Maka dari itu, ya UMKM atau sejenisnya, tentunya dengan melihat keadaan alam sumber daya alam yang kita miliki di desa ini. Ya, agar emak-emak para wanita di sini juga mendapatkan andil untuk pembangunan ekonomi. Melihat juga keadaan Sidoro Gunung Batu, mayoritasnya laki-laki yang bekerja, emak-emak yang di rumah. Jadi waktu luang para mama juga memiliki banyak peluang untuk mengerjakan keterampilan tersebut. Hanya itu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Diah Roh Esti untuk menjawab aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sementara di sini dulu ya kita jawabnya ya. Terdengar kan dari belakang tetap? Yang belakang depan saya persis? Baiklah. Jadi kalau saya simpulkan hari ini tema besarnya ada 3. Yang pertama berkaitan mengenai 4 pilar kebangsaan. Yang kedua tentang SPBU. Tadi Bapak yang menyampaikan sangat berani sekali Bapak menyampaikan, itu luar biasa. Karena memang menegakkan kebenaran itu tidak gampang. Jadi kita apresiasi terlebih dahulu. Lalu kemudian tadi perwakilan mak-mak itu hebat karena kadang-kadang ya kalau perempuan itu malu, tidak bicara akhirnya. Berarti untuk bisa berdiri dan berbicara itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Good job. Oke, tentang 4 pilar kebangsaan dan bagaimana kemudian mempengaruhi atau apakah dan bagaimana caranya agar para pemimpin bangsa baik itu di tingkat daerah, di tingkat provinsi hingga secara nasional itu berperan andil dalam menerapkan dan mengamalkan 4 pilar tadi yang sudah disampaikan, mulai dengan Pancasila, ya kan? Lalu kemudian Undang-Undang Dasar 1945, lalu kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika.
Kalau bahasa Inggrisnya unity in diversity, bersama-sama, ya kan? Dan kita tetap satu jua. Nah, oleh karena itu, Bapak tadi betul yang disampaikan bahwa masih banyak pemimpin bangsa yang tidak maksimal dalam mengamalkan Pancasila, mengamalkan 4 pilar kebangsaan, yang kemudian terjerat hukum. Amin-amin itu terjadi kepada kita semua di sini. Insya Allah kita dihindari dari hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian mengantisipasi? Negara Indonesia hadir dalam hal ini untuk kemudian memberikan fondasi kebangsaan, yaitu adalah agar masyarakat bisa damai, kita bisa bersatu, dan kita bisa merasakan esensi dari gotong royong. Jadi sebetulnya Pak, tambahan dari 4 kebangsaan, 4 pilar itu tadi adalah nomor 5, gotong royong. Itu belakangan ini kita juga mendapatkan arahan untuk mensosialisasikan mengenai gotong royong, esensi di mana kita harus bekerja sama. Kenapa 4 pilar atau 5 pilar kebangsaan ini sangat amat penting? Karena kita melihat, ini satu case dulu Pak ya, kita melihat negara dulu itu namanya negara Yugoslavia. Yugoslavia jauh dari Indonesia, tapi apa yang dialami oleh negara ini adalah ada yang kemudian masyarakat mempunyai mungkin pendapat cara hidup yang berbeda, kepercayaan dan keyakinannya juga berbeda. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang dari berbagai macam kepercayaan. Dan tidak lama setelahnya kemudian negara itu terpecah belah. Jadi tadi satunya satu negara keutuhan gitu ya, negara yang besar, mempunyai potensi sumber daya baik itu alam, mineral, semuanya yang sangat biasa. Itu akhirnya terpecah belahkan. Sekarang ada negara Kroasia, ada juga Montenegro saya belum pernah ke sana. Lalu kemudian ada juga Serbia, ada Slovenia. Ini menjadi negara-negara kecil-kecil. Dan bahkan saya dulu pernah kunjungan ke yang dulunya Yugoslavia ini. Ada pemakaman ribuan masyarakat yang notabene ternyata latar belakangnya orang Muslim. Jadi mereka dulu itu kemudian terlibat di dalam peperangan yang terjadi di negara Yugoslavia ini karena hal-hal yang berkaitan mengenai keyakinan. Dan dari situ kalau saya melihat, menurut saya pemimpin bangsanya di saat itu tidak bisa mengamalkan ataupun tidak mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya kita miliki di negara Indonesia, di mana perbedaan menurut mereka adalah sesuatu hal yang mengganggu kerukunan masyarakat. Sedangkan di negara Indonesia itu kebalikannya, justru kita harus mengoptimalkan dan memberdayakan perbedaan di antara masyarakat untuk kemudian negara Indonesia bisa menjadi tadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi semuanya itu saling link. Jadi ada ibaratnya benangnya yang kemudian membuat satu keutuhan daripada 4 pilar kebangsaan ini. Nah, kita sering juga melihat bahwa ada beberapa wilayah yang kemudian ada mungkin orasi-orasi tertentu yang tidak yang kemudian membuat masyarakat tidak nyaman dengan adanya perbedaan tersebut. Makanya mungkin ada pemikiran-pemikiran yang radikal, ada pemikiran-pemikiran yang kemudian mengkelompokkan masyarakat menjadi kelompok-kelompok kecil yang ternyata membahayakan. Lalu kemudian objek ini digunakan untuk motif politik. Ya kan? Hal-hal seperti itu yang terjadi Pak, itu serem loh Pak sebetulnya. Dan itu terjadi di pelosok-pelosok. Nah maka kenapa kami terima kasih tadi Bapak mengingatkan, itu betul sekali. 4 pilar tolong jangan sampai hanya NKRI yang disampaikan, karena lebih dari itu nilainya, itu betul. Dan kami mendapatkan amanat dari pusat untuk setiap kali turun harus mensosialisasikan mengenai itu, karena jangan sampai negara Indonesia menjadi negara seperti Yugoslavia yang terpecah belah.
Karena negara ini berpotensi untuk terpecah belah kalau kita tidak kuat. Kenapa bolak-balik selama ini Papua ingin merdeka? Salah satunya karena itu. Gitu. Ketidakperpihakan mungkin menurut mereka merasa tersingkirkan, tidak merasa diperjuangkan di pusat, merasa secara geografis juga sangat jauh dari ibu kota. Nah, hal-hal kayak gini kan mereka merasa lebih kecil dan merasa asing di dalam negaranya sendiri sebetulnya. Nah, itu makanya kenapa kita harus bergandengan tangan tadi, esensi gotong royong. Dan kita juga mempunyai kewajiban, Pak. Kewajiban masyarakat apa? Memilih pemimpin bangsa yang paham terhadap 4 pilar ini. Kita memilih orang yang mempunyai pemikiran luas, bagaimana merangkul masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Dengan kita mencoblos, ya, kita memilih pemimpin yang tepat, tidak ada lagi tuh masalah-masalah tadi Pak, yang mantan Pak Kades ini menyampaikan. Dan beliau ini bijak, taat kepada peraturan, betul? Nah, hal-hal seperti itu harus kita apresiasi. Nah, maka oleh karena itu, kewajiban teman-teman, ini PR, giliran saya berikan PR. Di tanggal 15 Februari ya, Valentine's Day. Di situ juga merupakan hari pemilu nasional kita. Maka pilihlah masyarakat yang menurut teman-teman di sini, masyarakat di sini merasa bahwa bisa mewakili, mampu dan peduli terhadap penerapan dan mengamalkan esensi dari 4 pilar kebangsaan Indonesia. Siapa itu Bapak? Biar Esti katanya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, saya senang melihat Bapak. Biar kita, jangan bisa latihan. Maksud saya, senangnya kenapa? Beliau kritis. Beliau mempunyai pemikiran yang luas. Ya, saya harapkan bahwa Pulau Bawean ini masyarakatnya seperti ini. Jadi kita smart dan nanti kita dalam sistem pencoblosan tidak hanya memikirkan dari hal-hal materialistik, tapi kita memikirkan apa yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia. Siap? Yang kedua Bapak mengenai SPBU. Terima kasih Bapak atas laporannya. Nanti tim saya juga akan koordinasi. Sebetulnya kita itu paham dengan hal-hal seperti ini Pak. Saya itu hatinya itu kadang-kadang tergejolak gitu loh. Dalam arti kata ada rasa takutnya, tapi juga merasa ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita perjuangkan untuk masyarakat. Dan saya merasa bahwa di belakang saya ada masyarakat semuanya yang hadir di sini insya Allah mendukung. Dan selebihnya juga. Nah, oleh karena itu Bapak, ini adalah tahap awal. Kami melihat bahwa banyak sekali keluhan dari para nelayan. Paling tidak kita mencarikan solusi terbaik dulu untuk mereka. Jadi bagaimana keadilan itu diterapkan, kuotanya sesuai dengan permintaan masyarakat. Dan kita tadi kemarin itu ada sebuah keputusan apa sebaiknya kita buat SPBU nelayan, SPBUN namanya. Nah itu apakah siapa tahu nanti ya melalui BUMD di Gresik juga kita koordinasikan. Kita harap bahwa ini bisa terrealisasikan, tapi mohon kesabaran karena tentu ini melalui proses administrasi yang sangat panjang. Jadi itu yang merupakan PR besar kita. Pokoknya banyak Pak catatan sebetulnya selama kunjungan saya di sini. Saya dalam arti kata berharap agar ada titik tengah Pak. Jadi membuat semuanya happy, membuat semuanya bahagia. Baik itu yang selama ini terlibat di dalam bisnis ini, tapi juga masyarakat tentunya yang menurut saya menjadi prioritas buat saya. Nah dari situ bagaimana kita mencari titik temu di tengah untuk kemudian menerapkan keadilan untuk rakyat. Baik itu di Bawean, di Gresik, semuanya sama karena permasalahan ini di mana-mana Pak, bukan hanya di Pulau Bawean. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu yang terakhir kepada perwakilan Mama. So tentang tadi ya pemberdayaan perempuan, program UMKM,
Nah itu ada sebagian nanti bisa kita salurkan mudah-mudahan, karena memang kadang-kadang mitra itu terkendala karena ini ya, kan di pulau ya Mbak ya. Karena di pulau jadi kan keterbatasan untuk kemudian sumber daya manusianya didatangkan di sini dan lain-lain. Tapi saya rasa nanti bisa kita tetap perjuangkan karena program ini selama ini berjalan di selama ini program ini jalan di darat itu lancar sekali Mbak. Kita libatin pemerintah daerahnya, kita hadirkan dari pusat, kita berikan training, ada yang jualan keripik, ada yang jualan baju, ada yang jualan, ada bahkan marketing strategi melalui gadget. Jadi menggunakan Instagram itu ada pelatihan yang khusus. Nah saya rasa Pulau Bawean ini juga memerlukan perhatian seperti itu. Jadi mohon dibantu nanti Pak Kades, saya minta nomor teleponnya agar tim saya juga bisa menghubungi Pak Slamet. Di sini juga tim saya dari baik itu Lamongan semuanya lah ya. Pak Slamet tolong nanti nomor teleponnya juga, kita tampung aspirasi dari Pulau Bawean supaya program kemarin kita cicil ya. Jadi saya cicil pelan-pelan. Kita kemarin bawa BPH Migas ya kan ke sini yang berkaitan mengenai dunia migas Pak, itu kita hadirkan. Nah sekarang nanti Badan Riset Inovasi Nasional syukur-syukur insya Allah bisa kita hadirkan juga agar training ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pulau Bawean. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada lagi, tapi selebihnya terima kasih. Pak Hades, gini Pak, nah, ini supaya seru. Jadi sebelum penutupan dan mungkin nanti justru ada PR juga dari Pak Hades untuk saya kan sosialisasi dan lain-lain. Nah di sini, oke, kita buka. Mungkin saya giliran yang nanya ya, boleh ya? Tapi saya nanya, yang jawab kita kasih hadiah. Oke? Siap ya? Tapi lebihnya, sewu, mohon maaf saya berdiri. Di sini kita juga ada oleh-oleh, jadi pulang paling tidak sembako aman. Oh, tapi ibu-ibu. Sebelum bertanya dulu, nama-namanya kan aja bu pertanyaannya nanti. Kayak Pak Presiden ya, kita nyata Pak Presiden. Aduh, Bapak ini. Nah nanti teman-teman di sini sudah ada oleh-oleh, jadi sebetulnya semuanya bahagia di sini. Tapi kita pelan-pelan kita coba ini pertanyaan, kalau angkat tangannya jika tahu jawabannya, lalu nanti saya kasih hadiah. Nah ini yang pertama ya, ini nggak tertulis di sini semuanya soalnya, jadi nggak apa-apa. Nama lengkap saya siapa? Nama lengkap loh, lengkap. Belum lengkap. Angkat tangan. Beri saya pakai. Belakang. Gantian. Tutup itu bu. Gak usah khawatir, gantian. Tutup itu. Oke. Bukan ini. Nggak tertulis. Jadi nggak tertulis di sini. Ya, nama lengkap tuh ya. Yuk, semangat. Nama lengkapnya sudah tertera, tinggal di tanda belakangnya Widya Putri. Kalau misalnya tahu jawabannya berarti sudah follow saya di IG ya? Iya bu. Kalau misalnya belum follow ya harus follow, oke? Oke, langsung aja ya berarti. Boleh. Ini kadek. Ada. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya kepingin tahu, ada nggak ya yang tahu namanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian Republik Indonesia? Balik. Kebalik. Ayo, pelan-pelan. Oke, pakai ini. Erlangga.
cewek sini Pak, maju. Maju. Dikasih rezeki loh, Pak. Rezeki untuk jalan. Terima kasih. Thank you. Oke, Bapak yang di sini kayaknya ya. Kita tanya ya. Apa ya? Apa kepanjangan dari DPR RI? Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wey, tepuk tangannya. Silakan. Pak, sini Pak. Cepat sekali ya. Berarti langsung sigap dan tahu untuk Oke, ini mumpung sebelum adzan ya. Mungkin saya kepingin salah satu yang ada di belakang atau ibu-ibu ada yang mau maju ke depan terus menyanyikan lagu. Tapi lagu-lagu gampang aja nggak apa-apa. Mau langsung berdiri deh. Ya wes ayo. Mic-nya ada nggak? Ini. Lagu apa? Musik. Cincin putih, cincin.
cincin putih. Terima kasih cincin. Saya sudah bercincin. Ayo ibu-ibu, ada yang mau nyanyi bareng? Atau bapak, mana ayo pak? Ayo siapa ibu sini? Ayo, Be. Banyak. Ayo. Ini sebelum azan, mumpung. Ayo. Ayo, wes. Ojo dibanding deh, mainkan. Musik. Cek.
Sudah dapat kursi lagi tuh, Bu. Amin. Sudah dapat kursi lagi, ya, tenang. Ini kalau saya udah bicara itu ya. Oke, sekarang yang susah-susah ya. Yang susah-susah aja dari yang bapak-bapak di belakang ini belum. Kenapa? Saya mau nanya, siapa atau apa salah satu mitra kerja Komisi 7 DPR RI? Tadi sudah saya sampaikan, mitra kerjanya DPR Komisi 7 itu apa aja, maka yang bisa diperjuangkan di bidang apa. Nah itu saya kepingin tahu. PLN. Weh, coba diulang lagi supaya keras. PLN. Weh, tepuk tangannya. Bener ya, bapak-bapak? Bener? Oke. Maju. Kuning nak. Oke, thank you. Matur nuwun. Ada berapa lagi? Rambutnya Tiga. merah itu, Bu. Rambut hatinya. Ah bener. Nah tadi kan Golkar. Nah Golkar itu nomor urut berapa? Tuh Pak, kalimat dua Pak. Dua itu pakai apa Pak? Dua pakai apa? Oh tiga. Oh P3. Oh jenengan P3 kan? Oh betul. Ingat 4 ya? Ini golput tuh ada bener dah. Jangan nih Pak ya. Siap, thank you Pak. Thank you, terima kasih. Nah pertanyaan berikutnya dari saya adalah siapa namanya Menteri Perindustrian Republik Indonesia? Oke. Aduh, Maju Pak, maju Pak. Pak, itu Bu. Maju Pak, maju Pak. Nama Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Ayo makanya ditanya. Ya. Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Wow. Tepuk tangannya. Terima kasih Pak. Nyanyi, Bu. Sini aja Pak. Oke, sip. Kita ada, makasih banyak Pak. Kita ada satu lagi. Bisa di, oh 2. Oh, mohon maaf. Oke, kita ada satu lagi. Pertanyaan saya adalah, mohon disebutkan 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia yang sudah saya tanyakan tadi. Khusus yang belum menerima apapun. Itu Bu. Itu Bu. Ya, Pak Fawi, maju Pak Wi. Bu, dikasih bocoran saya ini, Bu. Hah? Dikasih bocoran saya ini. Lah, gimana? Gak apa-apa. Aman. Jaga Pak Wi, Kalau jaga Pak benar Wi. bilang benar gitu ya. Ya, pertanyaan pertama, Satu. 1 Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. NKRI. Yang terakhir, ingat nggak yang terakhir? Yang terakhir. Coba diulang lagi. Yang terakhir adalah Gotong royong. Gotong royong. Ayo, kita bekerja sama. Tepuk tangan dulu untuk yang terakhir. Monggo Pak. Oke, bocorannya dari sebelahnya ternyata. Aduh. Bapak tadi yang Ya. Yang mana? Siapa? Paip nih.
Oh, pipe nih, pipe. Nggak bisa jangan. Untuk Bapak. Oh. Kan tadi kan karena Bapak berani. Terima kasih. Ayo buat nyanyi bu. Udah bosan lah. 2024 baru. Pak, ibu. Alhamdulillah, sekarang kita serahkan kepala Bapak Kepala Desa untuk memberikan petuahnya dan juga closing untuk kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Mumpung Bu Roro adalah di Komisi 7 di bagian energi, dan kebetulan saya mudah-mudahan diperpanjang umur oleh Allah masih jadi kepala desa Sirbatu. Harapan warga kami, terus terang Bu, ketika berbicara banyak, kalau kemarin itu karena kita panitia loh Bu, kemarin itu, jadi bicara banyak, terbanyak pemakai solar di Kepulauan Bawe itu ada di Sidogedung Batu. Betul apa enggak? Kurang lebih sampai 7.000 liter per hari loh Bu. Ini mohon untuk ke depan SPBU nelayan diletakkan di desa Sidung Batu. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Roro selalu sehat dan diijabah segala niat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Muzayyin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani radhiyallahu an, masyarakat Sidogedung Batu Musliha wa salama hadirun hadiratul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla bi nikmatika tatimmus shalihat. Nas'aluka Allahumma farjan qariban fa innaka lam tazal mujiban wa sabran jamilan wa afiyatan min jami'il balaya wa salamatan min tariqir razaya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla ijtima'ana ijtima'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman wa la tarudduna bil faqati la ghairika wa la tahrimna sa'ata khairika wa haqiqatat tawakkuli 'alaika wa khalisal qadi fi ma ladayk wa amla qulubana minkal ghina wa sujuhana minkal haya warzuqna khairal akhirati wad dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan simbolis sembako kepada warga yang akan dibantu oleh Bapak Kepala Desa Sidogedung Batu. Sekaligus foto bersama. Sama foto bareng ya nanti.
Satu orang lagi. Ini laki-laki sana. Oke. Terima dulu. Tapi ini berat. Ini lagi satu lagi. Ini lagi belum. Lagi. Oke. Dapat kok, Bu. Pelan. Ayo foto dulu ayo. Foto dulu, Pak. Kita miring. Ibu, Bu ada. Ketinggalan. Ketinggalan. Ya aku. Gimana? pelanggaran itu. Pelanggaran. Dia mati. Oke, Bu, hati-hati, Bu. 1, 2, 3. Lagi di sini Pak, lihat Pak, ada anak kecil. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, senyum. Oke, sukanya bebas. Kakak. Bersama Bu Roro, Sido Kedong Batu. Langsung Pak Lora, langsung. Langsung aja Bapak Lahamuddin Panjol, Lahamuddin Panjol. Kemudian Amiruddin Kili, Rustaman Kili, Burhan Kili, Sa'dullah Kili, Minwati Kili, Bahruddin Kili, Parha Pamona, Suhaimi Pamona, Misturi Pamona, Suyapi Kili, Amsuri Rasik Pamona, Miswan Pamona, Hamzah Tebusala, Bangsul Tebusala, Hairul Tebusala, Mas Wahab Kili, Kevin Batusendi, Hairul Nizam Batusendi, Lutfi Batusendi, Mas Wasi Sumber Torak, Halilur Rahman Pancor, Rafiki Sumber Torak, Mas Wasi Batusendi, Sainul Tebusala, Nurul Jadid Guntung,